Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, wabil jumlah fatsabatu wal istiqraru fi ahli hadis wa sunnah ad'af ma huwa inda ahli kalam wal falsafah. Secara umum, kekokohan pada ahli hadis, ahli sunnah dan orang-orang yang mengikutinya jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, berkali-kali lipat dibandingkan dengan ahlul kalam wal falsafah. Jelas ya, yang menjadi dasar dari ahlul kalam falsafah bukan wahyu, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, tapi akal. Kalaupun mereka dikatakan kokoh di atas keyakinannya, maka ahlul hadis, para salaf jauh lebih kokoh lagi. Kokohnya ahlul kalam dan falsafah itu berakhir dengan kebingungan. Tapi kokohnya para salaf, ahlul hadis, ahlus sunnah berakhir dengan keistiqomahan. Ini yang menjadi pembeda. Makanya Syekhul Islam mengatakan bahwa kekokohan yang ada pada ahlus sunnah, pada ahlul hadis, para salaf itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, berkali-kali lipat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang mewariskan kekokohan kepada para pengikutnya lantaran 3 sebab. Yang pertama, li'anna mustanidun min kitabillahi azza wa jalla wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sandarannya dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, liquwwati silati ashabihi billahi azza wa jal ubudiyatan wasti'anatan. Kuatnya hubungan orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah ini dengan Allah dalam hal ibadah dan juga dalam hal isti'anah. Yang ketiga, lisalamati ashabihi minat talabbusi bisyirki wal bid'ah. Karena selamatnya dakwah salafiyah dan orang-orang yang mengikutinya dari kotoran syirik dan bid'ah. 3 sebab inilah yang membuat dakwah salafiyah ini mewariskan kekokohan kepada siapa saja yang mengikutinya. Pertama, karena sumbernya adalah kitab dan sunnah. Kedua, karena kuatnya hubungan dengan Allah azza wa jal dalam hal ibadah. Kemudian yang ketiga, karena terbebas dari kotoran syirik dan bid'ah.